Koneksi antar materi 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Daniati SSI, Guru SMP Negeri 2 Cuaringin, CGP Angkatan 7. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Ahmad Joni MPD dan pengajar praktik saya Ibu Anne Agustiani SPD. Sebuah kutipan dari Bob Talbot menyatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Kaitan dari kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan ada pihak yang dirugikan, terdapat 9 langkah pengujian keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Namun, yang terbaik adalah seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada anak, dan bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Sekolah merupakan institusi moral pembentuk karakter. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid adalah dengan menanamkan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dengan berpegang pada nilai atau prinsip kebajikan, maka akan terbentuk keputusan-keputusan yang penuh dengan penerapan nilai-nilai kebajikan. Dan jika hal ini selalu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah budaya yang berdampak baik pada lingkungan. Kemudian bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran siswa dengan senantiasa menegakkan penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Kutipan berikutnya dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maknanya adalah pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun pendidikan merupakan pembentuk karakter manusia, sebuah institusi moral. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk institusi moral melalui pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin? Ingarso Sung Tulodo. Di depan, guru harus dapat menjadi teladan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan. Ing Madio Mangunkarso. Di tengah harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan yang berdasarkan pada keberpihakan pada murid, sehingga membangkitkan semangat murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam mengambil keputusan, kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Pertimbangan dalam menentukan keputusan yang kita pilih inilah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. I've been reading books of old, the legends and his gold. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Keterampilan coaching membekali seseorang untuk menjadi coach bagi dirinya.
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Keputusan dalam masalah dilema etika mengharuskan memilih antara dua pilihan yang benar dengan benar. Dan hal ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesadaran penuh, kompetensi sosial emosional, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh seseorang memberikan batasan dalam menentukan benar dan salah. Sehingga dalam menentukan apakah sebuah kasus atau masalah ini termasuk moral atau etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak kepada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Penanaman nilai-nilai kebajikan oleh seluruh warga sekolah akan menciptakan lingkungan yang positif, berpihak pada murid. Keputusan yang berpihak pada murid menjadikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Tanggung jawab dengan konsekuensi pilihan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. I can kiss. I want something just like this. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan saya sangat berkaitan dengan masih tertanamnya paradigma lama, seperti guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga siswa harus selalu tunduk dan patuh pada guru, serta hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan dalam mengajar murid-murid kita yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan tanggung jawab tentunya sangat mendukung pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Misalnya kita memutuskan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. I want something just like this. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid? Seorang pemimpin pembelajaran yang selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan akan menciptakan sekolah sebagai institusi moral yang akan membangun budaya, nilai-nilai, dan moral dalam diri murid dalam kehidupan atau masa depan murid. Di samping itu juga, pengambilan keputusan yang berpihak pada murid berarti memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada murid dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Visi guru penggerak. Pemimpin pembelajaran harus memprakarsai visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Budaya positif. Pemimpin pembelajaran berkolaborasi dengan warga sekolah menciptakan budaya positif melalui pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan.
Pembelajaran berdiferensiasi. Pemimpin pembelajaran membuat keputusan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran sosial emosional. Diperlukan kesadaran penuh, kompetensi sosial dan emosional sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Coaching untuk supervisi akademik. Keterampilan coaching untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Apa makna dari dilema etika dan rujukan moral? 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika. Dilema etika merupakan situasi di mana kita dihadapkan pada hal benar lawan benar, namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana kita dihadapkan dengan dua hal yang benar melawan yang salah. Ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan: berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa kepedulian. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Selanjutnya, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian, pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kemudian, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan. Terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari ada pihak yang dirugikan dan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif dilakukan melalui 9 langkah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, bedanya sebelum mempelajari modul ini hanya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan berbasis hasil akhir, tanpa melalui serangkaian pengujian. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Pengambilan keputusan menjadi lebih teliti dan hati-hati melalui serangkaian langkah pengujian serta berbasis nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid serta tanggung jawab. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, karena setiap saat kita senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan, baik dalam hidup sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin. Untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan dari pemilihan keputusan yang kurang tepat, keputusan yang diambil harus berbasis pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan tanggung jawab, serta melalui serangkaian langkah pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.